Ini adalah video beli Bitcoin di Pucuk episode yang ke-23. Tapi guys, hari ini sebenarnya kita nggak sesuai judul. Kita nggak beli di Pucuk. Karena kebetulan hari ini Bitcoinnya lagi koreksi, lumayan dalam. Lagi ada di area sekitar 60-61 ribu. Atau kalau dalam rupiah, kemarin malam itu sempat nyentuh di bawah 1 miliar lagi. Tapi nggak masalah, seperti biasa kita akan tetap nabung rutin lagi. Nanti kita akan update untuk porto nabung rutinnya dan juga nabung rutin lagi seperti biasa senilai 10 juta rupiah. Tapi sebelum itu, kalau market lagi koreksi, market lagi turun nih, khususnya Bitcoin lagi turun cukup dalam, gue tahu apa yang kalian pengen tanyain. Pasti kalian pengen tanya, turunnya bisa sampai berapa bang? Apakah bisa ke 58, apakah bisa ke 55, apakah bisa ke 50, atau even bisa nggak di bawah 50k? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul mungkin karena dua hal ya. Yang pertama, panik, takut dia bisa turun makin dalam lagi, dan pengen cari afirmasi atau pembenaran ini bisa sampai berapa nih stop turunnya. Atau yang kedua, pengen tahu turunnya bisa sampai berapa karena pengen serok lebih banyak lagi. Kira-kira kalian yang mana nih? Yang pertama atau yang kedua? Nanti coba komen di kolom komentar. Tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini agak unik ya. Kalau lagi terjadi koreksi, lagi turun, itu banyak banget pertanyaan seperti itu. Bisa turun ke berapa? Apakah ini udah bottom, bisa lebih dalam lagi atau enggak, kapan waktu yang tepat untuk serok, dan lain sebagainya. Tapi kalau Bitcoinnya lagi naik kencang, lagi rally, nggak ada yang nanya tuh apakah masih bisa koreksi, apakah bisa turun dalam, apakah bisa flash down lagi, dan lain sebagainya. Mungkin karena euforianya lagi naik ya. To be honest, nggak ada satu orang pun yang bisa memprediksi secara akurat 100% Bitcoin itu bisa ke harga berapa. Kalaupun bisa dan benar, bukan berarti win rate-nya 100%. Mungkin bulan-bulan lalu dia benar, bulan ini dia benar lagi, tapi bisa jadi bulan-bulan berikutnya salah. Jadi nggak ada lah orang yang punya win rate 100%. Lakuin analisis boleh, punya tesis boleh, tapi tetap harus ingat satu hal, bahwa kita nggak mungkin 100% benar. Gue bilang kayak gini karena gue nggak mau nanti opini gue ditelan mentah-mentah sama kalian yang lagi nonton video ini. Dari minggu-minggu dan juga bulan kemarin, ketika Bitcoin udah mulai naik ke 63, 64, 66, even minggu kemarin sampai udah nyentuh 70 ribu lagi, tesis gue akan tetap sama, Bitcoin akan turun ke area 6500 sampai 58 ribu dulu. Nah sebenarnya kalau kalian lihat kemarin malam itu 6500-nya udah kena. Karena ya itu analisis, bisa aja salah, bisa aja kemarin langsung terbang ke 74, bisa aja langsung terbang ke 78. Tapi gue udah punya plannya juga yang gue udah share ke kalian. Ketika Bitcoin misalkan langsung rally, yang artinya antrian di bawah itu nggak mungkin kejemput, ya udah antrian tersebut akan gue cabut dan akan gue pakai untuk DCA per hari atau per minggu atau per bulan. Alhasil cashnya tetap bisa masuk, cuman ya dapetnya di harga yang average ya, jadi cukup lebih tinggi. Tapi nggak masalah karena tujuannya memang untuk jangka panjang. Tapi karena kondisinya udah kayak sekarang, 65 harusnya udah kena, ya antrian 58 gue nggak cabut gitu. Gue tetap biarin. Nanti kalau dia turun ke 58, syukur-syukur bisa kena. Tapi kalaupun nggak kena dan ternyata langsung rally, ya udah nanti 58-nya gue cabut dan mungkin akan gue DCA ketika dia udah breakout. Dan di sana gue juga punya cut off, yaitu di bulan September atau bulan Oktober. Karena kan ada kemungkinan di bulan depan next FOMC akan terjadi rate cut yang akan membuat harga kripto mungkin rally kembali. Nah kalau misalkan udah confirm rate cut, habis itu antrian yang di bawah misalkan yang di 58 itu nggak kena, ya mau nggak mau gue cabut, habis itu gue DCA aja, gue tembak per hari atau per minggu ataupun per bulan. Kurang lebih seperti itu. Jadi gue punya analisis, gue punya tesis, dan juga gue punya plan. Kalau tesisnya benar seperti ini, plannya seperti ini. Kalau ternyata tesisnya salah, ada juga plan yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi mau marketnya lagi naik atau lagi turun tiba-tiba, atau naik tiba-tiba, turun tiba-tiba, nggak perlu panik, tapi tetap stick ke tesis kita dan punya plan untuk setiap masing-masing skenario-nya. Kalau untuk kondisi sekarang ditanya ke berapa, jawaban gue ya mungkin masih sama, bisa jemput 58 atau 57 dulu. Setelah itu kemana? Apakah akan lanjut turun lagi atau langsung rally? Nah kalau udah sampai sana mungkin kita perlu lihat data lagi di saat itu ya, entah itu data makroekonomi dan juga data on-chain. Tapi ya sekali lagi, sejago-jagonya kita lihat data, sejago-jagonya kita analisis, win rate itu nggak mungkin 100%, kita nggak mungkin benar terus. Namun kalau untuk porto gue pribadi, jujur udah cukup banyak ya kalau kita ngomongin Bitcoin yang gue hold. Jadi gue nggak perlu terburu-buru atau tergesa-gesa gimana. Karena kalaupun besok nih tiba-tiba Bitcoinnya rally gitu kan, langsung boom 70, 80, 90 sampai 100 ribu, ya gue juga udah happy gitu karena udah punya barang yang cukup banyak. Tapi buat kalian yang belum punya sama sekali dan kalian berusaha untuk timing the market mungkin di 55, 52, saran gue mendingan sebagian di DCA gitu. Kenapa? Karena ketika kalian berusaha timing the market dan kalian salah, apalagi kondisi nggak punya barang sama sekali, habis itu dia terbang misalkan ke 80, 90, nah itu nanti malah makin bingung. Gimana udah di Pucuk kan, cashnya banyak, Bitcoinnya nggak ada, mau beli di Pucuk malah takut ya kan. Makanya di satu sisi kalian juga jangan samain sama series beli Bitcoin di Pucuk ini. Kalau beli Bitcoin di Pucuk ini, konsepnya memang untuk investasi super jangka panjang. Bisa sampai 2028, 2030, even lebih. Dan gue DCA-nya kan per minggu gitu. Jadi mau di harganya lagi rally atau lagi drop jauh, ya gue nggak peduli gitu. Gue akan tetap beli setiap minggu. Toh mau dia 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu, even 100 ribu, itu akan jadi average yang tetap bagus, tetap murah kalau kita compare nanti di 2030. Ya mungkin 5-6 tahun ke depan kalian nggak akan lihat harga Bitcoin harga kayak sekarang lagi gitu. Ini jadi harga yang murah
murah gitu. Tapi sekali lagi balik lagi itu untuk jangka panjang. Dan gue yakin nggak semua dari kalian yang lagi nonton video ini punya conviction dan kuat hold sampai 2030. Mostly dari kalian gue tahu mungkin cuma mau beli kripto itu untuk cycle kali ini aja gitu. Habis itu take profit semua di 2025. Ya sebenarnya nggak masalah gitu kan, semua orang punya preferensi masing-masing. Selama cuan ya gas aja. Tapi tentu strategi akan berbeda untuk kalian yang mau nikmatin cycle kali ini sampai 2025 nanti, atau untuk kalian yang mau hold bener-bener sampai 2030. Kurang lebih seperti itu. Kalau masih ada yang kurang jelas kalian boleh tanya di kolom komen. Gue udah kebanyakan bacot, sekarang langsung aja kita update untuk porto nabung rutinnya. Oke, ini gue udah sampai screen record, kalian bisa sama-sama lihat di layar. Ini adalah total Bitcoin yang kita punya sebelum belanja hari ini. Total Bitcoin yang kita punya udah nyentuh 0,2 Bitcoin. Lumayan ya, 22 minggu dari kemarin nyentuh 0,2 Bitcoin. Kalau total rupiahnya senilai 203 jutaan. Berarti lagi floating loss nih. Sekalian ya bisa nunjukin ke kalian bahwa investasi ya seperti ini. Waktu itu ada kondisi kita floating profit, ada kondisi lagi kita floating loss, atau mungkin nanti kalau turun makin dalam floating loss-nya bisa jadi makin besar. Itulah investasi, nggak mungkin untung terus. Makanya harus siap, harus didasari conviction, nggak bisa cuma ikut-ikutan. Nanti kalau turun 30% gimana? Ayo, takut nggak? Berani tambah lagi nggak? Atau malah pengen cut loss? Itu semua tergantung dari kita punya conviction dan kita punya tesis. Nggak bisa cuma ikut-ikutan orang lain. Oke, sekarang langsung aja kita belanja seperti biasa. Kita ke bagian perdagangan, kita pakai order pasarnya biar cepet. Kita masukin 10 juta seperti biasa. Ini masih ada ya 10 jutanya, karena waktu itu kemarin minggu lalu gue top up-nya 20 juta. 10 juta buat minggu kemarin episode 22. 10 juta kita pakai untuk episode ke-23 hari ini. Udah 10 juta langsung kita klik aja yang beli BTC. Udah berhasil, kita lihat di riwayat pemesanan. Nah, ini dia. Total hari ini kita dapat 0,01 Bitcoin guys, karena harganya di bawah 1 miliar. Tadi match-nya di harga 995 juta. Lumayan ya, hari ini nggak beli di pojok, malah dapat harga yang lumayan murah. Kita update lagi di bagian walletnya. Nah, ini dia total Bitcoin yang kita punya di minggu ke-23, yaitu ada di 0,216 sekian Bitcoin. Atau total rupiahnya senilai 213 jutaan. Berarti lagi floating loss kurang lebih 17 juta. Jadi kira-kira seperti itulah untuk porto nabung rutinnya. Harga lagi di atas kita tetap beli secara konsisten, harga lagi di bawah pun kita tetap beli secara konsisten, dan semuanya terbuka secara transparan untuk kalian semua. Tujuan video ini dibuat bukan untuk ajakan membeli, karena nggak ada untungnya juga. Kalian beli Bitcoin harganya nggak akan naik gimana. Kalian ceknya sendiri market cap-nya gitu. Kalian mau masuk 1 miliar, 2 miliar, nggak akan naik Bitcoinnya juga. Tapi tujuan gue buat series ini supaya bisa memberikan perspektif baru ke kita semua, supaya kita bisa sama-sama belajar dan lihat nih secara transparan bahwa investasi itu kayak gini loh. Oh, kalau lagi kondisi untung kayak gini. Oh, kalau lagi kondisi rugi kayak gini. Oh, ternyata bangun habitnya buat konsistensinya seperti ini. Ini konsistensinya ada 2 lagi buat gua. Yang pertama beli Bitcoinnya setiap minggu. Yang kedua gua harus shoot video ini untuk kalian dan gua nggak dibayar gitu. Karena video ini nggak ada sponsor sama sekali. Tapi ya gua buat karena gua seneng gitu. Gua bisa sharing ke kalian. Makanya kalau kalian suka, kalian bisa like videonya dan jangan lupa subscribe untuk yang belum. Sampai ketemu di episode 24. Salam beli Bitcoin di pojok.